Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat remaja, selamat datang di podcast Kria Muda. Bersama saya, Ian Mahfusin. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu seorang entrepreneur. Pada kesempatan ini, kita akan bincang-bincang tentang remaja dan entrepreneurship. Sobat remaja, di era sekarang ini tidak sedikit loh dari kalangan muda yang ingin terjun di dunia bisnis. Karena kita masih menjumpai nih anak muda yang sudah sukses dengan bisnis yang ditekuninya. Namun, bagi yang baru ingin memulai bisnis, ada rasa ketakutan untuk memulainya. Entah takut gagal, bahkan bangkrut di modal pertama. Nah, kita nanti akan bahas bagaimana sih menjadi seorang entrepreneur. Kira-kira seperti apa tips-tipsnya? Kita langsung aja kenalan dengan bintang tamunya. Halo Kak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama aku Sally. Nama lengkapnya sebenarnya Sally Matin Fikriah sih, cuman kalau di kampus lebih sering dipanggil Sally. Nah, aku aslinya dari Jepara, cuman ini tinggalnya lagi di Semarang. Oke, kalau untuk soal bisnis sebenarnya untuk saat ini yang masih aku fokus gelutin yaitu bisnis minuman. Terus sama masih sibuk di, sebenarnya bukan bisnis yang satu ini kayak apa ya, platform digital ya, YouTube. Itu yang masih aku fokusin dua itu. Bisnis minuman sama YouTube. Oke, berarti ada dua aktivitasnya ya. Yang pertama itu berbisnis di dunia minuman, kemudian sama konten kreator di YouTube. Mungkin saya Ya, juga ingin mengulik ya untuk apa aktivitas bisnisnya ini. Kalau boleh saya tahu namanya apa nih bisnisnya ini? kalau untuk yang minuman namanya Aum Thai Tea. Oke, Kalau untuk YouTube-nya sendiri ini lebih ke YouTube membahas soal artis sih, tapi ini bukan akun gosip ya. Lebih ke daily activity artisnya, terus live streaming artisnya, terus story IG artis kayak gitu. Namanya kalau YouTube-nya Aum Market. oke. Om Taiti ya. Kalau boleh saya tahu itu kepanjangan atau apa itu Ameti? Terus udah berapa lama nih bergelut di dunia bisnis? Kira-kira berapa lama ini, Kak Sally? Om Thai Tea ya. Om Thai Tea itu sebenarnya bukan kepanjangan. Kebanyakan orang mungkin cocologinya itu kayak kepanjangan AOM gitu kan. Ya, Banyak teman-teman juga ngiranya dulunya itu kepanjangan, tapi sebenarnya itu aku terinspirasi namain Aum. Itu sebenarnya bacanya bukan Aum ya, tapi Om. oh, Itu tuh dari salah satu artis Thailand. oh, Artis Thailand namanya Om Susar Manaying, oke oke atau oke. nama Thailandnya Sucharat Manaying. Nah, itu panggilan di dunia keartisannya itu namanya Om. AOM itu. Om Susar Manaying. Oke, mungkin bagi pelanggannya Om mungkin baru tahu ya ternyata sejarahnya itu lebih ke nama asal artis dari Thailand gitu ya. Ya kirain mungkin dari orang-orang yang belum tahu, wah ini kepanjangan Om itu kepanjangan AOM gitu kan, mungkin kepanjangan. Ternyata malah Iya. sebuah nama artis di Thailand. Kalau boleh saya tahu juga nih, jadi gini ya sobat remaja ya, sekedar informasi saja bahwa di Aum Teti itu memiliki cabang di Kota Semarang. Jadi kalau di dunia apa minuman teh Thailand ya atau Thai tea ya itu kan ada berbagai macam merek dagang itu kan lah. Salah satunya juga yang terkenal Aum Thai Tea. Lah di Aum Thai Tea ini udah memiliki beberapa cabang. Berapa cabang Mbak kira-kira Kak? Cabangnya? Ada 9, cuman 9 apa 10 aku malah lupa. Wah, saya Cuman itu tuh banyaknya ada mungkin ya. franchise. Jadi bukan bukan sepenuhnya punya aku. Franchise Hmm, kayak kemitraan sama teman-teman gitu sih. Bukan punya aku oke. semuanya. Oke, berarti ini Franchise ya. oke, berarti bukan sendirian berarti ya Kak Sele ya, tapi ada beberapa teman gitu ya berarti. Hmm, ya. Tapi Oh, ada beberapa cabang juga yang aku mm, kelola sendiri. Yang lain ada beberapa yang dikelola orang lain. Sistemnya franchise atau kemitraan. oke, Pak. Berarti selain bareng-bareng sama teman-teman ternyata juga buka sendiri gitu dan juga udah memiliki beberapa cabang atau franchise gitu ya. Eh Iya. bagi Kak Seli nih,
awal mula untuk punya ide untuk berbisnis di dunia Thai tea gitu ya, di dunia minuman, itu bagaimana itu ceritanya? Awalnya sebenarnya kalau untuk di dunia bisnis itu tuh aku udah sering ya, maksudnya nggak cuman Aum Thai Tea ini, cuman yang benar-benar aku seriusin memang soal minuman ini. Dulunya aku suka jual apapun gitu ya, misalnya kayak kerudung, terus ya kecil-kecilan kayak pulsa, terus pernah juga bikin usaha di rumah kayak gitu tuh. Dunia bisnis itu udah menjadi cita-cita sejak awal, bahkan sebelum aku masuk kuliah. Nah, untuk terrealisasinya memang ketika aku habis lulus kuliah, karena menurut aku kalau aku usaha masih kuliah itu takutnya masih belum fokus gitu mas, takutnya kayak gitu, makanya aku putusin untuk bikin usahanya setelah lulus kuliah. Itu pun awalnya sebenarnya bukan nggak pengen buka minuman, belum pengen buka minuman, tapi lebih ke roti bakar. Awal mulai itu pinginnya roti bakar, tapi di tengah jalan mendekati kelulusan ya, aku mikirnya, oh habis ini aku lulus nanti aku ngapain ya, aku mau kerja apa, ngelamar kemana kayak gitu kan. Cuma di pikiran aku tuh aku tipe orang yang nggak mau tertekan sama orang lain. Aku bukannya tidak membenarkan untuk kerja sama orang lain ya, bukannya kayak gitu, nggak menutup kemungkinan juga aku kerja sama orang lain juga. Tapi pada saat itu mikirku, aku pengen punya penghasilan yang cepat setelah lulus, yang benar-benar aku bisa menghidupi diri aku sendiri, nggak minta orang tua kayak gitu mas. Nah kebetulan masku Mas Arif ya namanya, Mas Arif itu pernah kerja di usaha minuman juga. Nah di situ kan kita belajar ya, meskipun resep dari Aum Thai Tea pun itu nggak sama persis sama usaha sama yang diketahui Mas Arif. Kita juga searching di YouTube dan sebagainya, kita bikin resep sendiri tetap. Nah dari situ karena ada pengalaman dari Mas Arif, terus aku juga bener-bener pengen cepetan untuk buka, akhirnya mutusin buat buka minuman. Nah roti bakarnya skip dulu gitu. Oke, jadi emang dua poin yang saya tangkap itu bahwa menjadi entrepreneur itu yang pertama emang udah terniat atau udah diniati sejak kecil gitu ya, emang keinginan dari Kasel itu udah pengen jadi pengusaha, kemudian juga dari pengalaman atau belajar atau learning dari yang lain. Artinya bahwa Kaseli yang tadi dijelaskan bahwa masnya Kaseli, Mas Arif itu pernah bekerja di Thai Tea, terus kemudian belajar dari situ, terus juga browsing juga gitu kan. Ingin tahu lebih dalam terkait dunia bisnis itu memang sangat penting sekali gitu ya Kaseli ya. Ya. Oke. Kalau boleh saya tahu juga nih, pas atau membuka Aum Thai Tea, wah itu kira-kira lumayan nggak sih kira-kira itu kak? Maksudnya omsetnya itu mungkin bisa menjanjikan tuh gimana itu kak? Untuk omset ya, ya awal-awal yang namanya perintis tetap sedikit-sedikit ya mas ya, nggak langsung yang ngebum kayak gitu kan. Dulu awal-awal di bulan pertama sampai ketiga ya cukup buat muter modal sama buat uang jajan lah gitu. Itu tempatnya juga baru pertama itu belum pindah. Terus akhirnya bulan keempat aku mutusin buat pindah tempat karena di tempat lama waktu itu kenapa ya aku agak lupa. Oh ya mau dibikin rumah makan dan yang jualan di teras harus pergi dari situ gitu kan. Akhirnya di bulan keempat itu kita lebih ke termanage gitu kan, nggak kayak bulan pertama sampai ketiga termanage sehingga omsetnya lumayan. Nah bisa buka cabang itu sebenarnya mulai dari bulan keempat. Omsetnya nggak bisa aku sebutin juga ya, maksudnya lumayan lah. Alhamdulillah gitu ya. Buka beberapa cabang waktu itu tahun 2018 sih. Sekarang udah 3 tahun lah Aum Thai Tea itu berdiri. Udah 3 tahun, tepatnya tanggal 27 Maret 2018, berarti udah 3 tahun lebih 1 bulanan. Oke, udah 3 tahun berarti ya lamanya. Wah, udah lama juga ya ternyata ya. Kuliah. Oh, pas lulus kuliah. Oke, sampai sekarang masih bertahan gitu ya. Itu sangat luar biasa sekali sih pencapaiannya. Ini kan minuman ya, tentu punya kompetitor di luar sana gitu ya. Nah, mungkin ini sebagai tantangan juga gitu kan. Lah bagaimana sih cara penyelesaian atau menghadapi tantangan di dunia bisnis? Tentu kan kita tahu bahwa
berbisnis minuman juga banyak kompetitor di luar sana gitu. Kenapa lagi mereka juga berlomba-lomba untuk membuat apa ya, semenarik mungkin bagi pelanggannya. Nah, mungkin ada trik nggak sih dari Kak Sally untuk mempertahankan produk kita itu tetap disukai oleh customer gitu atau pelanggan kita gitu. Mungkin punya tips atau gimana ini Kak Sally? Oke, jadi tips untuk mempertahankan ya, sebenarnya tips untuk mempertahankan itu terjadi banyak faktor sih Mas. Nggak cuman inovasi penting sih, cuman kita sebenarnya dalam berusaha itu memang butuh yang namanya modal ya. Ini agak cerita melebar ya. Oke, nggak Butuh yang apa-apa. namanya modal. Butuh yang namanya modal. Terus modal itu sebenarnya bukan menjadi hal yang utama, tapi yang pertama itu mental, ya kan? Oke. Perlu mental, terus modal dan banyak faktor lainnya kan. Nah, ketika kita membuat sebuah usaha itu kan pasti ikut-ikutan gitu ya, maksudnya apa yang booming diikutin banyak orang, apa yang sekarang digandrungin sama orang pada rame-rame buka kayak Oke, gitu kan. ya. Nah, tipsnya sih sebenarnya memang inovasi dari minumannya sendiri. Mungkin kalau dari aku kan Thai tea ya, ada yang namanya kita ambil sampel menu original Thai tea. Original Thai tea kan disajikan khasnya ya memang pakai susu, pakai creamer, es, udah gitu kan. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang ini original Thai tea itu bisa dikembangkan ke banyak hal. Maksudnya ke banyak jenis minuman. Kayak ditambahin boba, ditambahin sliki, terus ada yang namanya float, ada yang namanya topping, dan masih banyak lagi. Oke, lebih Itu sih salah kekinian satu lagi ya tipsnya. itu ya. Terus mungkin lebih ke kita menggunakan sosial media untuk promosi, Mas. Oke. Sekarang kan zamannya era digital ya, apa-apa betul serba sekali. digital gitu kan. Sampai orang itu pada mager untuk beli makanan kan, pakainya bisa ada beberapa opsi, pakai Grab, pakai GoFood kayak gitu kan. Iya. Nah, untuk pengusaha-pengusaha, pebisnis itu jangan sampai tertutup akan hal itu. Maksudnya itu tuh kita tetap sekecil apapun usaha kita, kalau bisa kita tetap daftar di Grab, di GoFood kayak gitu Mas, supaya kita dikenal sama banyak orang. Nah, untuk baru-baru ini kebetulan ada salah satu aplikasi belanja yang lagi ngehits banget, Shopee, ya kan? Shopee itu kan awal mula sebagai platform belanja doang kan. Akhirnya dia merambah ke Express, ke ekspedisi, terus sekarang yang terbaru itu Shopee Pay, terus Shopee Food. Nah, yang lagi marak sekarang Shopee Food. Shopee Food itu sistemnya kayak GoFood sama Grab. Nah, itu bisa dijadiin tips buat para pengusaha, itu bisa pengusaha makanan ya, makanan atau minuman, itu bisa lah buat jadi jembatan kalian untuk promosi di situ. Oke. Gitu. Berarti emang inovasi itu sangat penting sekali gitu ya. Bagaimana inovasi sama triknya. penting sekali. Bagaimana kita mengetahui hal-hal yang kekinian itu seperti apa. Artinya kita juga harus update ya untuk hal-hal yang baru yang ada di tengah masyarakat. Kayak tadi disebutkan boba ya, boba itu kan memang minuman yang sempat trending juga gitu kan. Nah, dari Kak Sally sendiri ya, sampai sekarang masih. Ya masih ya sekarang ya. Dan itu juga mengupdate dengan hal-hal yang ada di sekitar kita emang sangat penting sekali gitu ya Kak Sally. Terus juga ada penguatan dari segi konten digital atau di medsos. Ya memang sekarang pun ya remaja ataupun kita ya di kalangan yang masih usia muda nggak bakalan jauh-jauh dengan media sosial. Lah emang sangat penting sekali sih ternyata ya bagaimana seorang pembisnis itu bisa apa ya kayak mengiklankan produk atau promosi gitu di media sosial. Nah ini emang menarik sekali sih bagaimana kita terus mengupdate dengan keadaan, terus juga untuk mempromosikan di media sosial. Kalau boleh saya tahu juga sih dari Kak Sally, selama proses 3 tahun tersebut, kira-kira pernah nggak sih apa ya kayak yang tadi disebutkan bahwa yang namanya usaha itu ada mental ya, maksudnya kan kebanyakan orang itu kalau mau bikin usaha mesti nggak ada modal, terus ya cuma alasannya sangat common sekali sih, sangat hal yang umum gitu. Apalagi kalau orang-orang yang mau berbisnis atau orang awam yang mau terjun di dunia bisnis, mesti mereka beranggapan bahwa mereka itu nggak ada modal. Nah, bagaimana sih cara membangun atau mengubah mindset agar
jiwa pembisnis dari orang itu ada gitu. Karena saya sendiri juga merasa belum ada punya jiwa bisnis ya. Kadang pengen buka usaha apa, terus kepikiran oh pengen buka usaha ini ya, dalam arti masih ikut-ikutan gitu kan, ikut-ikutan dalam arti hal-hal yang lagi tren gitu. Oh kok saya pengen ya, soalnya rame banget kayak gini, tapi sayanya nggak punya modal. Nah mindset yang seperti itu kira-kira bisa dibangun lebih baik lagi nggak kak? Maksudnya biar bisa menjadi entrepreneurship sejati gitu, atau pembisnis yang ulung gitu lah istilahnya. Oke, kalau untuk itu sebenarnya aku condong sama dua hal sih Mas. Yang pertama itu memang kita wajib punya wajib punya backingan atau yang namanya modal banyak. Yang kedua itu modal nekat. Oke, nekat Yang ya. pertama yang pertama aku waktu awal mula usaha itu nggak aku milikin. Yang kedua modal nekat aku milikin. Aku punya waktu itu. Jadi cerita soal usahaku dulu setelah lulus kuliah, sebenarnya aku prepare untuk usaha itu dari awal sebelum aku lulus ya, maksudnya waktu udah sidang skripsi dan sebagainya, pokoknya tinggal wisuda. Nah, aku untuk memulai usaha itu rencana pokoknya habis wisuda aku harus buka usaha kayak gitu Mas, dengan modal seadanya, yaitu modal nekat pada saat itu. Nah, untuk yang modal nekat ini sebenarnya agak berbahaya juga untuk para pebisnis. Jadi itu pada saat itu aku punya uang sekitar 2.500.000 atau berapa, aku agak lupa, pokoknya dia ada 3 juta. Terus aku nekat untuk beli gerobak kecil-kecilan, bahan, peralatan, dan sebagainya. Dengan modal nekat itu akhirnya aku bisa bikin usaha. Waktu itu aku masih jaga sendiri sama Mas Arif, ganti-gantian gitu kan. Nah, itu tuh banyak tantangannya sebenarnya Mas. Kalau misalkan kita dengan modal sedikit, kok dalam satu hari atau dalam satu waktu kita mengalami yang namanya bukan bangkrut ya, apa yang namanya minus, yang namanya minus, misal yang seharusnya laku 300.000 lakunya cuman 100.000, itu kan minus gitu kan. Nah, kalau untuk orang-orang seperti aku yang waktu itu modal nekat itu sebenarnya berat waktu itu. Nah, untuk yang modal banyak, misalnya yang emang benar-benar dia niat untuk buka usaha dengan modal yang banyak, itu lebih aman. Jadi itu ada benarnya juga untuk pakai mental dengan modal nekat atau dengan modal usaha banyak membuka usaha kayak gitu Mas. Ada dua, aku lebih condongnya kedua itu. Yang dua itu aku sadarnya baru-baru ini. Nah, selama corona itu kan, selama tahun kemarin ya, memasuki corona, tahun kemarin itu kan memasuki corona itu benar-benar aku yang lagi benar-benar jatuh Mas. Kayaknya sih bukan aku aja ya, banyak para pengusaha yang pada saat itu banyak yang pada saat itu benar-benar jatuh. Dan itu kalau untuk orang yang tidak punya tabungan, tidak punya modal yang banyak untuk membacking usahanya itu pasti yang benar-benar lapse dan akan tutup usaha, yang benar-benar dia akan lanjutin. Nah, itu tuh aku ada di masa itu. Karena aku awalnya adalah orang yang nekat, ya kan, awalnya orang yang nekat dengan modal sedikit membuat usaha. Terus waktu itu aku tergiur dengan hasil yang lumayan banyak. Di bulan keempat aku buka cabang banyak kan waktu itu. Terus kerjasama kemitraan dengan banyak orang juga. Nah, sampai pada akhirnya di tahun 2020 itu tabunganku tuh nggak banyak, sedikit, buat nutup modal terus sampai pada akhirnya minus itu pernah terjadi sama aku Mas, yang benar-benar aku harus makan doang kayak gitu, gak mau beli apapun itu susah kayak gitu loh. Yang awalnya aku bisa hura-hura dengan banyak hal gitu kan, mau beli apa bisa, beli bisa kayak gitu kan. Nah, waktu corona itu aku benar-benar yang merasa oh ternyata usaha itu bukan cuman persoalan mental, bukan cuman persoalan aku punya uang segini aku harus bikin usaha kayak gitu, bukan cuma persoalan itu, tapi memang benar-benar yang butuh backingan gitu loh Mas. Jadi kan usaha itu ada pasang surutnya. Nah, ketika kita ada di area surut itu, kita kalau nggak punya backingan modal, nggak punya backingan uang untuk usaha kita, benar-benar jatuh dan akan tutup kayak gitu. Dan untungnya pada saat itu alhamdulillah aku nggak sampai yang benar-benar kolaps gitu kan, nggak yang sampai benar-benar harus nutup semua usahaku. Memang beberapa ada yang terpaksa aku harus tutup, tapi tutup sementara. Aku nganggapnya tutup sementara. Dan sampai sekarang memang ada juga cabai yang belum buka.
aku anggapnya tutup sementara. Karena apa? Aku masih punya impian bahwa suatu saat aku masih bisa buat buka itu lagi gitu loh Mas, meskipun di tempat yang berbeda atau dengan konsep yang berbeda kayak gitu. Jadi gak cuman butuh mental aja atau modal sedikit kayak gitu. Menurutku untuk saranku buat teman-teman itu jangan deh, tetap yang namanya kita mau berusaha itu tetap harus butuh modal. Kalau bisa malah benar kalau cari pengalaman dulu. Aku bukannya tidak membenarkan apa yang aku lakukan, cuman menurutku mending kita kerja dulu sama orang lain, kumpulin uang kayak gitu kan, kumpulin uang. Mungkin butuh waktu 6 bulan atau berapa untuk ngumpulin modal itu, baru kita bikin usaha. Jadi ketika kita benar-benar lagi jatuh dalam masa usaha itu nggak bikin kita kolaps yang benar-benar akan tutup usahanya kayak gitu. Nah, sedangkan usaha yang benar dikatakan kalau usaha itu benar-benar berdiri itu butuh waktu 5 tahun. Nggak cukup cuma 1-2 tahun, itu nggak cukup. Butuh waktu 5 tahun untuk dikatakan itu usaha benar-benar udah berdiri. Nah, kata-kata itu sebenarnya aku dapetin, iya 5 tahun. Kata-kata itu sebenarnya aku dapetin dari teman-teman aku yang emang udah usaha 5 tahunan, terus dari belajar di internet juga tentang usaha, tentang wirausaha kayak gitu, kelas-kelas online kayak gitu. Memang usaha itu akan bertahan ketika kita sudah berumur 5 tahun lebih gitu. Karena di tahun pertama itu usaha itu biasanya memang mengalami kelarisan, ya kan. Di tahun kedua agak mengalami penurunan. Di tahun ketiga bisa jadi menurun, bisa jadi meningkat. Nah, ujian di tahun 2 sampai ke 4 itu sebenarnya ujiannya para pengusaha. Nah, di tahun kelima kita bisa dikatakan berhasil menjadi pengusaha kayak gitu, Mas. Oke, cukup lama juga ya kalau orang dikatakan sebagai seorang pengusaha sampai 5 tahun. Udah lama juga ternyata. Oke, dari perbincangan tadi, menurut saya sih emang dari poin-poin saya dapatkan, ternyata jadi pengusaha itu nggak cuma butuh mental sama model, tapi juga punya yang namanya backupan atau tabungan. Itu cadangan tabungan gitu ya, karena emang mau tidak mau dengan kondisi corona ini ya mungkin bukan cuma Kak saja ya, tapi bagi pembisnis yang lain pun mesti di luar sana banyak yang langsung pendapatannya langsung menurun gitu ya. Artinya pengaruh atau dampak dari corona ini sangat luar biasa sekali bagi para pedagang ataupun bagi para pengusaha-pengusaha di luar sana. Karena seperti yang kita tahu itu kayak di sekolah-sekolah kan diliburkan, dalam arti tatap mukanya sudah tidak ada gitu kan. Dari dunia SMP, SD, SMA, bahkan perguruan tinggi pun juga diadakan untuk online gitu, nggak tatap muka. Dan itu emang sangat berimbas sekali dengan segi ekonomi, terutama bagi para pelaku pengusaha gitu ya. Ya emang nggak cukup saja sih kalau sekedar mental sama punya modal, tapi seorang pengusaha ya mau nggak mau dia juga kalau misalnya udah berjalan terus pendapatannya lumayan, tapi kalau dia belum bisa memanage penghasilannya, dalam arti dia hura-hura saja tanpa adanya tabungan atau backup yang nanti untuk masa depannya gitu atau jangka panjangnya, nah mungkin nanti bisa kolek gitu ya Kak Seli ya. Ya intinya tuh kalau mau jadi pengusaha di usia muda itu harus siap, nggak bisa foya-foya kayak teman-temannya, terus siap untuk mungkin menunda impiannya kayak gitu loh Mas, karena usaha itu nggak melulu soal kesuksesan di awal kayak gitu. Kebanyakan itu memang mereka benar-benar merintis gitu. Misalnya ini saya usaha ya, ada teman saya kerja di Pertamina misal, dengan keuntungan yang hampir sama, tapi kan kita kalau sebagai pengusaha kan muter modal ya Mas. Kalau orang yang kerja di Pertamina misal dengan hasil yang gede, itu kan mereka nggak usah muter modal, hasilnya itu ya buat mereka gitu kan, buat seneng-seneng atau buat masa depan mereka, buat impian mereka. Nah, kita mungkin bisa dikatakan siap gigit jari gitu loh. Kita mungkin banyak uang, memang untuk para pengusaha mungkin banyak uang, tapi kan uang itu untuk muterin modal, untuk bayar karyawan, untuk pengembangan usaha juga, nggak cuma stuck kayak gitu. Kalau kita misalkan punya keuntungan sama dengan pekerja lainnya, terus kita foya-foya, kita menghamburkan uang, terus kita mengejar goals kita, misal beli mobil dan sebagainya, tapi tanpa mempertimbangkan kemajuan usaha, itu juga salah. Intinya kalau pengusaha muda siap untuk menunda impian kayak gitu, menuju impian yang lebih besar, hanya menunda. Ya, menunda
hura-hura dulu ya, tapi lebih ke Ya, menunda-hura. punya tabungan untuk masa depannya lebih baik lagi. Mungkin Betul. apa ya, karena ini kan juga masih pandemi ya, artinya virus corona itu belum sepenuhnya hilang, dan dari Iya, ekonomi pun atau dari pelaku pembisnis pun juga ternyata masih terdampak juga gitu ya Kak Seli ya. Nah, menurut Kak betul. Seli sih bagaimana sih, kayak ini emang benar-benar masa-masa sulit gitu. Nah, menurut Kak Seli itu bagaimana langkah ataupun dalam menghadapi situasi seperti itu seperti apa gitu. Biar apa ya istilahnya itu usaha kita tetap jalan gitu kan. Karena ya kondisi emang seperti ini agak sulit sekali, dan bahkan di pembisnis yang lain pun juga banyak yang collab gitu kan. Apalagi di Aum Iya, tadi kan banyak masih yang tutup. bertahan. Nah, itu mungkin bagaimana sih tips-tipsnya itu untuk apa bisa survive di tengah pandemi ini, selain adanya inovasi ataupun promosi-promosi di media sosial. Mungkin ada lagi nggak kira-kira biar tetap survive gitu? Kasih Oli, monggo. Kalau untuk dari pengalaman aku sendiri ya, ini Mm-mm. berbicara soal pengalaman, tahun kemarin itu benar-benar tahun yang berat buat aku kan. Mm-mm. Yang benar-benar uh, mau gerak itu susah, ibaratnya kayak Oke. gitu. Ya alhamdulillah untuk modal lagi, untuk bayar karyawan dan sebagainya itu masih kita. Cuman untuk aku mau beli apa itu benar-benar yang harus ditunda dulu. Bukannya nggak bisa kebeli, tapi benar-benar yang nanti dulu, ini dulu yang lebih penting, nanti dulu, ini dulu yang lebih penting kayak gitu kan. Nah, tipsnya itu sebenarnya itu tadi, kalau bisa kita punya sampingan lain selain usaha itu gitu loh. Misal kita punya usaha selain minuman, jenis yang lain, misalkan roti bakar atau jamur atau apa dan sebagainya, atau makanan atau penyet. Kalau itu yang emang benar-benar orang yang mutlak gak mau kerja sama orang ya. Terus kalau untuk yang masih bisa welcome kerja sama orang, mungkin bisa kerja sama orang lain juga di samping dia punya usaha, kayak mungkin kerja kantoran atau kerja apa properti atau kerja apa yang mungkin tidak terlalu untuk menguras waktu waktu kita gitu kan. Kalau bisa kita Oke. jadi marketing properti kan kita nggak terlalu yang namanya terikat sama waktu gitu kan, masih Iya. bisa ngurusin usaha kayak gitu kan. Itu sih satu contoh. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku kan dari awal sudah aku jelasin tadi ya, aku tuh tipe orang yang gak suka ditekan. Aku tuh orangnya gak suka ditekan, tapi bukan berarti aku juga suka neken orang ya. Maksudnya aku gak suka ditekan dalam arti aku gak suka kerjaanku dibatasin sama waktu. Yang aku harus kerja 8 jam, 9 jam, 10 jam, kayak gitu aku kurang suka. Tapi nggak menutup kemungkinan aku akan kerja seperti itu juga. Aku bukannya untuk ini bukan yang benar-benar dengan stop gitu ya, tapi aku kurang suka aja untuk kerja yang dibatasin waktu. Jadi aku nggak bisa kalau aku harus kerja sama orang lain kayak gitu loh Mas. Jadi muter otakku waktu itu untuk pengalamanku sendiri adalah beralih ke dunia digital, Mm. platform digital, menjadi konten kreator. Makanya kenapa tadi aku jelasin aku menggeluti bidang YouTube ya. Jadi konten kreator di YouTube namanya Aum Update juga. Namanya sama, Aum Oh, Taiti, Aum Tati. Update kayak gitu Oke. kan. Nah, itu salah satu pelarianku waktu corona. Sebenarnya aku prepare untuk masuk ke dunia YouTube itu sih nggak waktu corona sih Mas, waktu tahun 2019. Bulan apa ya waktu itu, bulan Oktober kalau nggak salah. Bulan Oktober aku udah mulai Oke. prepare, cuman aku benar-benar yang fokus banget di dunia YouTube itu memang ketika corona. Karena aku mikirnya aku nggak bisa nih terus-terusan rugi, terus-terusan nggak bisa beli apa-apa kayak gitu. Aku nggak bisa nih hidup kayak gini terus kayak gitu kan. Aku yang uangku yang cuma buat karyawan, yang cuma buat muterin modal, cuma pengembangan usaha kayak gitu loh, sampai belum bisa nabung yang sesuai goalsku. Nah, makanya aku fokus ke YouTube, dan alhamdulillah di bulan Juni 2020 YouTubeku dimonetisasi, dan setelah itu beberapa bulan kemudian bisa menghasilkan uang kayak gitu. Nah, itu salah satu yang bisa membantu aku untuk uh, menstabilkan usahaku. Jadi aku mikirnya usaha itu bukan melulu cuma penghasilan, cuma hasil, maksudnya cuma hasil gitu. Pada saat itu ketika aku sudah gajian YouTube, aku pikirku usaha ini jalur aku membuka rezeki. Pada saat itu awalnya memang nggak munafik, yang namanya orang usaha pengennya untung banyak, pengennya kaya kayak gitu kan, orang nggak munafik lah. Cuman setelah kesini ketika aku mendapatkan rezeki lain dari selain IT gitu kan, yang namanya Om Update itu tadi YouTube, itu aku jadi mikir
aku nggak boleh tutup usahaku. Pada saat itu kan aku juga sempat berpikiran apa aku harus tutup, apa gimana, kok kayak gini terus, kayak gitu kan. Namanya corona kan nggak bisa diprediksi kapan berhentinya. Nah, ketika aku berpenghasilan di dunia YouTube, digital platform, itu aku jadi mikir, oh alhamdulillah ini tuh rezeki dari aku buka usaha Thai tea. Aku mikirnya kayak gitu, kayak aku memberikan manfaat untuk orang lain, gaji karyawan kayak gitu kan dan sebagainya, itu menurutku salah satu sumber rezeki yang Allah kasih ya untuk membuka jalurku di dunia YouTube kayak gitu Mas. Nah itu salah satu pengalaman aku sih. Tapi untuk teman-teman mungkin yang pengen buka usaha, ya itu tadi, jangan berpatok usaha tok gitu loh. Misalnya punya pekerjaan lain atau punya backingan usaha lain atau apapun lah itu, pokoknya jangan sampai ngegantungin pada satu hal, supaya ketika ada wabah seperti ini, ada pandemi seperti ini, tidak kolaps kayak gitu Mas. Nah untuk teman-teman yang mungkin kemarin sempat kolaps ya, temanku juga banyak Mas, temanku usaha itu kan juga banyak yang kolaps, yang jual gerobak, yang berhenti sementara dan sebagainya, itu juga banyak. Nah itu tipsku ya itu tadi, jangan berhenti, jangan putusin semangat kalian sampai di situ cuma gara-gara pandemi kayak gitu. Kalian masih bisa bangkit, teman-teman masih bisa bangkit untuk memajukan usaha, tapi tetap dengan bantuan pekerjaan lain atau usaha lain sampingan, pekerjaan sampingan lain kayak gitu Mas. Oke. Diskusi itu sih kalau berdasarkan pengalamanku. Oke, berarti emang dengan kondisi yang terpuruk seperti ini di tengah pandemi ya, artinya kita nggak boleh diam putus asa gitu kan. Artinya kita harus bergerak lagi, punya strategi lain, entah itu dengan cara punya penghasilan selain di bisnisnya maupun dengan menjadi content creator. Artinya kita tidak melulu untuk ya pasal dan keadaan itu kan, karena mau nggak mau pun juga keadaan seperti ini emang lagi sulit dan tentunya butuh yang namanya perjuangan lagi gitu kan untuk bisa survive di tengah pandemi ini. Oke, sangat menarik sekali Kak Sally obrolan pada kali ini. Bagi saya sih ya yang kebetulan juga pengen jadi pengusaha, ternyata wah agak dipikir-pikir ulang lagi ya, kalau misalkan hanya coba-coba saja terus hanya ngikutin tren gitu. Di balik itu semua ternyata wah sangat banyak sekali gitu ya tantangan dan rintangannya. Ya dari cerita tersebut. Tapi yang terpenting tetap satu Mas, ya mental, benar, tetap harus punya mental. Mental gitu ya. Percuma punya modal doang. Modal itu bisa habis di tengah jalan. Kalau mental itu susah didapetin gitu kan. Oke, berarti emang mental itu harus dipupuk sejak dini. Lah mungkin dari Kak Sally nih, bagaimana sih memiliki mental baja yang seperti itu tuh susah nggak didapetinya? Atau emang tiba-tiba aja dari orang lain termotivasi, atau ada hal-hal yang stimulus dari orang lain gitu, dari eksternal lah, mungkin secara psikis atau secara psikologinya dari Kak Sally ya, bagaimana sebagai orang yang mentalnya kuat dalam menghadapi situasi apapun, terutama dari pengusaha itu, mungkin ada ada caranya nggak sih kira-kira membangun mental yang kuat itu? Cara memupuk mental yang kuat ya. Sebenarnya tipsnya nggak banyak sih, cuman ya mungkin ini ngalir aja ya. Kayak aku tuh mikirnya dari awal kan Rasulullah Muhammad itu menganjurkan kita berdagang, berniaga ya kan. Nah aku terinspirasi dari itu sih, maksudnya kalau Rasul aja udah nganjurin kita untuk usaha, untuk dagang ya kan, pasti kan berarti ada banyak hikmah dari situ, ada banyak pembelajaran dari situ. Ya kan. Nah ketika aku kok ada di masa yang benar-benar aku kolaps dan benar-benar ya Allah, aku bisa nggak ya lanjutin ini, aku ingat lagi mentalku, ingat visi misiku dari awal, aku usaha ini buat apa sih kayak gitu kan. Di samping untuk mencari uang, tidak munafik ya, itu pertama, Rasulullah aja nganjurin kita untuk berdagang gitu kan. Di balik itu semua pastilah ada hikmahnya dari berdagang gitu kan. Nah itu sih. Terus aku kebetulan tipe orang yang memang bisa menguatkan diri sendiri, tapi juga tidak menutup kemungkinan butuh dorongan dari orang lain sih. Dan kebetulan usaha ini kan aku bangun sama masku ya, sama Mas Arif. Jadi ketika aku lagi down, ketika lagi bener-bener udah capek kayak gitu kan, ada yang nguatin. Begitupun juga sebaliknya, ketika Mas Arif mungkin lagi down, lagi capek, aku juga bisa nguatin kayak gitu loh.
Oke. Jadi ada pengaruh dari luar juga, nggak cuma intern, nggak cuma dari diri aku sendiri, tapi dari luar juga, dari ekstern juga. Dari dalam sih mencoba menguatkan diri, kalau tanpa penguatan dari orang lain, kalau tipe-tipe orang yang seperti aku agak susah sih, kayak gitu sih Mas. Oke. Terus tadi ya memang dari pertama kan aku bilang kalau usaha itu kan untuk mencari berkah ya, untuk mencari pembuka sumber rezeki lain kayak gitu loh. Aku masih percaya itu. Aku masih percaya satu hal, ketika kita memberikan kemudahan untuk orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain, pasti kita dimudahkan sama Allah jalannya dalam hal apapun. Pasti kita dimudahkan juga sama Allah jalannya, entah itu soal rezeki, soal keuangan, soal kesehatan, apapun itu. Intinya bermanfaatlah untuk orang lain, maka kita juga akan diberi berkah sama Allah, gitu sih yang selalu aku pegang sampai sekarang, sampai aku tetap kuat. Ya ini sangat menarik sekali sih. Bagaimana faktor internal yang dibangun itu kurang lebihnya untuk mengingat goals awal kita itu, visi misi dalam berbisnis itu apa, itu perlu diingatkan kembali ya ketika kita mengalami keterpurukan. Ya emang selain ada dukungan dari eksternal atau dari orang lain yang memotivasi kita, tentu dua unsur yang tadi, internal eksternal, itu nggak bisa dipisahkan gitu. Dan yang jadi note itu emang berniaga itu rezeki bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain. Mungkin dimanapun emang seperti itu. Dan kayak misalkan kita jadi karyawan biasa, itu pun rezeki mungkin untuk kita sendiri, atau bagi yang berumah tangga untuk istri atau suami atau untuk anaknya gitu kan. Beda kalau orang yang terjun di bisnis, jadi rezekinya bukan cuma diri kita sendiri tapi juga untuk karyawan-karyawannya, apalagi karyawan yang punya keluarga, dan itu emang barokahnya lebih banyak gitu ya Kak Seli ya. Ya, cari barokahnya. Ya, barokahnya lebih banyak. Ya memang. Ini aku mau sharing soal itu Mas, boleh nggak? Boleh. Jadi temen aku punya temen, ini juga partner bisnis aku sih sebenarnya. Punya salah satu teman dekat itu kerja di salah satu ekspedisi. Di salah satu ekspedisi, nggak perlu aku sebutin nama ekspedisinya apa. Ekspedisinya termasuk baru sih, belum ada 1 tahun kayaknya dia berdiri. Tapi dia di bawah naungan satu perusahaan sama seller handphone. Jadi perusahaan ini tuh menaungi penjualan HP berbagai macam merek sama ekspedisi gitu kan, satu alur, satu jalur kayak gitu. Nah, ada di saat dimana banyak karyawan itu mengeluh tentang gaji yang diberikan sama bosnya, sama atasan, yang seharusnya mungkin UMR Semarang gitu kan, yang seharusnya UMR Semarang, tapi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dari awal. Misalkan 2.800.000, yang keluar cuma 2 juta, yang keluar cuma 1.900.000 dan sebagainya kayak gitu kan. Terus aku sempat tanya, kok kamu masih betah kerja di situ? Nggak manusiawi banget dengan jam kerja yang over, terus gaji yang segitu, maksudnya nggak sesuai dari awal, dan dengan lingkungan yang kurang bagus, kok kamu masih bertahan kayak gitu kan? Sempat aku tanya kayak gitu. Terus dia jawab, awalnya memang aku ngerasa kayak dieksploitasi tenaganya gitu kan. Dia jawab kayak gitu, merasa dieksploitasi tenaganya, merasa aku nih kayak kerja rodi, kayak jadi budaknya mereka kayak gitu kan. Terus ada satu masa di mana mereka rapat sama atasan, sama GM, general manager, atasan dan sebagainya kayak gitu. Itu memberikan alasan yang menurutku itu bisa jadi jawaban yang selama ini aku pertanyakan. Kok kamu mau sih kerja kayak gitu kan. Terus atasannya itu menjawab, sebenarnya kalau mau nutup ini usaha, aku juga dari awal udah pengen nutup karena banyak minusnya. Nah, atasannya tuh bilang kayak gitu, banyak minusnya, nggak banyak untungnya. Justru gaji dan keuntungan itu didapatkan dari usaha lainnya. Tadi kan aku bilang ada 2 jalur ya, ada 2 alur, ada usaha handphone sama ekspedisi. Nah, keuntungan terbanyak itu malah dari handphonenya, bukan ekspedisinya. Karena kan kita tahu ya Mas ya, ekspedisi sekarang kan benar-benar lagi persaingan sengit kan. Karena belanja lewat aplikasi itu kan banyak promonya kan. Nah, itu ekspedisi kan benar-benar yang harus banting harga. Nah, karyawan-karyawan ekspedisi ini malah sering digajinya itu dari handphonenya itu, gitu loh.
dari ekspedisi ini malah benar-benar yang minus banget untuk dipertahankan itu tidak layak kayak gitu. Tapi dari atasannya mikir lagi, aku udah terlalu banyak karyawan, aku udah terlalu banyak orang yang bekerja sama aku. Kalau sampai kok usaha ini aku tutup, ekspedisi ini aku tutup, gimana nasib mereka karyawan-karyawan aku yang punya istri, punya anak, dan banyak tanggungan lainnya. Kalau misalkan aku tutup, gimana nasib mereka? Bakalan banyak ribuan orang yang nganggur hanya karena menutup satu ekspedisi itu tadi. Nah, dari situ aku jadi ngambil kesimpulan, oh berarti usaha itu nggak melulu soal keuntungan, tapi gimana kita sih bisa bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Bisa memberikan kehidupan untuk orang lain, meskipun kita aja keuntungannya itu mungkin nggak dapat ya, tapi alhamdulillah dari atasannya itu masih ada keuntungan dari handphone, meskipun untuk nutupin ekspedisi itu juga keuntungan aja kita itu nggak dapat, tapi kan masih banyak kehidupan orang lain yang harus kita pikirkan kayak gitu Mas. Jadi kan berkahnya itu ada, meskipun dari nurani kita pengennya nutup usaha, tapi ada hati kita juga pengen, ya Allah nanti kalau aku tutup usaha ini gimana nasib karyawan-karyawan aku yang punya anak, gimana nasib karyawan-karyawan aku yang punya istri kayak gitu. Dari bosnya teman aku tuh berpikiran kayak gitu. Sama yang kayak aku pikirin tadi sih. Ya betul. Jadi emang apa ya, seorang pengusaha itu bukan melulu memikirkan benefitnya atau keuntungan pribadi, tapi dia tuh berpikir untuk bagaimana karyawan-karyawannya itu nasibnya seperti apa gitu ya. Jadi emang bukan mementingkan dirinya sendiri aja, tapi juga mementingkan orang lain, kebutuhan orang lain juga itu dipentingkan. Dan emang ya nggak semua orang itu punya sifat seperti itu. Saya yakin nggak semua orang itu punya sifat seperti itu, karena emang setiap orang itu punya visi misi sendiri ya. Artinya punya visi misi itu berbeda-beda. Dia biasa saja dalam dunia bisnis itu hanya untuk kepentingan sendiri atau untuk memajukan perusahaannya sendiri tanpa memperhatikan karyawannya ataupun orang-orang yang sedang membantunya gitu kan. Tapi di sisi lain juga ada orang yang dia seorang pengusaha tapi bukan melulu tentang keuntungannya saja, tapi juga untuk dengan orang-orang sekitarnya gitu, terutama karyawan-karyawannya. Dan emang ini emang barokahnya luar biasa sekali gitu ya Kak Seli ya. Saya pun juga pernah sih mikir gitu ya. Saya juga pernah lah berpikiran bagaimana saya bisa membantu teman-teman saya. Kebetulan gini ya, desa saya itu kebetulan teman saya sendiri gitu ya. Dia emang nggak bisa lanjut sekolah SMP atau SMA, dia hanya lulusan SD. Saya juga pernah kepikiran sih, bagaimana cara saya bisa minimal membantu dia, tapi dia itu bisa survive gitu. Artinya dia punya pekerjaan tetap, ya walaupun hanya sebagai seorang pedagang. Dan sempat berpikiran juga sih untuk memberikan modal ke dia untuk bikin usaha, ataupun saya juga pernah kepikiran lagi untuk bagaimana saya buka usaha sendiri aja ya, terus dikelola teman saya. Nah mungkin emang dengan cara atau berpikir seperti itu, emang kita kalau hanya berpikir keuntungan saja itu nggak cukup ya, tanpa dengan diimbangi dengan kepedulian orang lain. Susah nyampenya. Betul. Jadi dari Mas Yayan sendiri sempat berpikiran motivasinya malah dari orang lain ya? Iya. Jadi pengen membantu orang lain, pengen bikin usaha atau gimana gitu ya? Jadi emang. Malah itu bagus Mas. Ya karena dia teman dekat gitu loh, Mbak. Emang secara pendidikan. Iya seumuran. Jadi secara pendidikan emang keluarganya tidak terlalu mementingkan pendidikan ke anaknya gitu kan. Jadi dari awal pas saya kuliah pun juga dia udah kerja, tapi kerjanya pun juga serabutan, ya nggak tetap lah. Jadi sewaktu-waktu dia bisa kerja, sewaktu-waktu dia tidak bekerja. Dan bukan cuma satu sih, tapi 2, 3, 4 emang mereka cara pendidikan masih kurang, terus juga kerjaannya juga masih serabutan. Nah itu kadang berpikiran gimana sih untuk bisa membantu mereka gitu, entah dimodali ataupun bikin usaha untuk mereka biar itu jalan. Dan emang ya bukan hanya niatan saja sih, tanpa adanya action itu juga percuma juga sih, karena saya juga belum action, hanya berpikir saja. Tapi pemikiran yang kayak gitu tuh ya harusnya segerakan gitu ya kayak. Ya menarik sekali sih dari obrolan kita tadi, membahas bagaimana ya membangun mental, kemudian tips-tips untuk menjadi seorang pengusaha yang hebat gitu ya.
yang siap untuk survive di tengah tantangan sesulit apapun itu. Artinya selain dia bersabar, tapi juga dia bisa tahan dengan keadaan, terus mengingat kembali visi misi menjadi seorang pengusaha itu seperti apa, terus juga punya backingan atau tabungan yang mana itu menjaga-jaga untuk jika mengalami kedaruratan yang sangat panjang itu bisa digunakan dengan tabungan darurat seperti itu ya kayak. Nah, terakhir nih, pamungkasnya itu mungkin Kak Sally bisa menyebutkan tiga kata yang itu untuk memberikan motivasi untuk teman-teman remaja nih sebagai pengusaha. 3 kata aja sebut. Gimana Mas? Tiga apa? Ya, 3 kata yang itu sebagai motivasi bagi teman-teman remaja yang ingin menjadi seorang pembisnis. Mungkin apa ini 3 kata? 3 kata. Ya, 3 kata. Ya cukup 3 kata. Apa ini? Ada nggak? Ya 3 kata aja gitu. Apa ya? Ikhtiar, usaha, tahan banting. Oke. Buat para pengusaha. Ikhtiar, tahan banting. Ikhtiar usaha ya. Maksudnya berdoa, ikhtiar, tahan banting. Oke. Astagfirullah. Berdoa, ikhtiar, tahan banting. Ya, itulah 3 motivasi dari Kak Sally nih. Nah, semoga aja ya teman-teman remaja ini yang ingin membuka usahanya, mungkin yang pertama itu bisa observasi dulu kira-kira mau buka usaha seperti apa. Nah, ini teman-teman remaja harus observasi dulu, entah itu dari manajemennya, kemudian dari peminatnya, atau kira-kira ini minatnya banyak atau tidak. Terus yang terpenting itu ya nggak usah ikut-ikutan, ya harus tahu terlebih dahulu kira-kira mau bisnis apa sih. Nah, itu bisa diobservasi terlebih dahulu seperti itu. Terus juga punya mental. Nah, mental ini emang dibangun sejak dini mungkin, dan juga tidak langsung jadi mentalnya kuat, enggak seperti itu. Emang butuh proses, butuh yang namanya tahan banting dan keadaan apapun seperti itu. Oke, terima kasih Kak Sally sudah berbagi, udah sharing ke teman-teman remaja. Ini sangat luar biasa sekali, sangat manfaat sekali. Semoga ini teman-teman remaja ini yang mau berbisnis bisa termotivasi nih dari Kak Sally seperti itu. Oke, mungkin ya itu saja ya teman-teman remaja. Semoga obrolan kita malam ini bisa bermanfaat. Ada hal-hal yang teman-teman remaja ini bisa menjadi pembelajaran kita semua. Dari saya Yayan Mahfusin, terima kasih. Dari Kak Sally, dari Aum Teti, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.